Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal ikhwat rahimakumullah, dimanapun berada, kita kembali di dalam podcast dakwah RRI Serui, kembali bersama saya dan juga rekan-rekan yang pada hari ini kita akan membahas 3 daripada tujuan hidup manusia. Kemarin part yang pertama kami bahas tentang 1 yang menghalangi merdekanya manusia di dalam tujuan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian part yang kedua kami bahas tentang ada 2 tipe macam manusia. Kemudian part yang ketiga kami hubungkan dengan ada 3 tujuan hidup manusia. Baik ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada. Sebenarnya apa tujuan kita hidup selama kita di dunia? Apakah hanya berfoya-foya begitu saja? Apakah hanya dengan bernuansa bermain seperti itu saja? Maka daripada itu pada hari ini juga kami akan membahas tentang 3 tujuan hidup manusia, agar kiranya pribadi Al-Fakir sendiri juga bersama ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada memahami agar tujuan dan jalan menuju kehidupan yang selanjutnya. Ada 3 tujuan hidup manusia selama Allah masih memberikan ia nafas yang masuk dan keluar. Yang 2-nya kita ambil dan kita gapai di dunia, yang 1-nya kita ambil dan kita gapai di akhirat. Tujuan yang pertama adalah manfaah, yang kedua adalah barokah, yang ketiga adalah syafaah. Ketiga ini harus diambil di dalam kehidupan ini. Sebab bila mana tak diambil, maka seseorang yang hidup tanpa bertujuan, maka kehidupannya dinyatakan makruh. Begitu dengan orang berperjalanan, orang jalan-jalan, mungkin pakai mobil atau mungkin pakai motor. Bila mana berjalan tanpa tujuan, maka hukum fikihnya makruh. Begitu dengan kehidupan ini, bila mana kehidupan ini berjalan tanpa tujuan, maka bisa jadi dinyatakan kehidupan ini dalam keadaan makruh. Baik, ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada, kami akan paparkan satu persatu tentang 3 tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah al-manfaah. Jadikan diri ini sebagai orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi nusa, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi seluruh alam ini. Agar kenapa? Agar kita menjadi golongan yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Al-muslim, man salimal muslim alal muslim. Kalau memang diri kita ini mengaku muslim, hati kita menyatakan muslim dan kesaksian bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, maka jadikan diri ini orang-orang yang bermanfaat, man salimal muslim alal muslim. Orang yang menolong sesama agamanya, yang menolong sesama daripada keimanannya, menolong mereka orang-orang yang seagama dan seiman dengan kita, dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan seluruh jiwa raga kita. Bila mana betul-betul kita mengaku bahwa kita seorang muslim, maka sejatinya muslim itu adalah seseorang yang menolong saudara-saudarinya yang muslim pula. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun berada. Yang pertama, jadikan kehidupan ini, jadikan sisa umur ini, sisa kesempatan ini, sisa kesehatan yang Allah berikan pada hari ini, masih Allah berikan semuanya, jadikan diri ini bermanfaat bagi siapapun mereka. Ada saudara yang berhubungan dengan kita seiman, ada juga saudara yang berhubungan dengan kita dalam segi kemanusiaan. Sama-sama harus kita jalin antara manfaat diri ini juga yang kita salurkan kepada mereka. Maka yang pertama, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Karena sebagian ulama mengatakan, bila mana kau jalani hidup ini, Allah berikan engkau umur, Allah berikan engkau kesempatan, Allah berikan engkau kesehatan, lalu kemudian
tidak dibarengi dengan kebermanfaatan yang ada di dalam diri, maka cuma-cuma Allah berikan umur itu. Cuma-cuma Allah berikan daripada kesempatan dan kesehatan itu. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka jadilah orang-orang yang bermanfaat. Kalau mau jadi orang yang paling baik, kalau mau jadi orang yang baik, kata Nabi, jadikanlah diri ini orang yang bermanfaat bagi siapapun mereka, sesama agama maupun selain daripada agama kita. Karena saudara yang dari segi keimanan sama dengan agama kita, ada juga saudara dari segi kemanusiaan yang lain daripada agama yang kita anut. Sama-sama harus kita menjadi daripada orang yang bermanfaat bagi siapapun itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun berada. Maka yang pertama tujuan hidup manusia adalah menjadikan diri ini seseorang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang kedua, tujuan daripada hidup manusia adalah al-barakah. Bila mana manfaat kita telah dapat, bila mana kita telah menjadikan diri ini bermanfaat, membantu sesama saudara-saudari muslim kita, membantu saudara-saudari yang dari segi kemanusiaan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita keberkahan. Karena yang dimaksud daripada berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Bila mana dalam kehidupan ini ada kebaikan-kebaikan yang bertambah, maka fix itu namanya adalah berkah. Namun bila mana di dalam kehidupan ini semakin berkurang ibadahnya, berkurang sedekahnya, berkurang infaknya, berkurang daripada ikut andilnya di dalam syiar-syiar agama Allah, maka itu dinyatakan celaka, bukan barokah. Maka perlu difahami makna yang tersirat di balik daripada kalimat berkah, di balik daripada kalimat barokah. Karena yang dimaksud daripada barokah adalah kebaikan yang terus bertambah yang ada dalam diri manusia. Bagaimana kebaikan itu mau bertambah kalau di dalam diri ini tidak ada dorongan untuk menjadi manusia dan orang yang bermanfaat? Karena hanya orang-orang yang bermanfaatlah yang bisa menduduki kedudukan orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua ini, ambil selama Allah berikan umur, selama Allah berikan kesehatan, selama Allah berikan kesempatan. Jadi orang yang bermanfaat, kemudian ambil keberkahan sebanyak apapun itu. Karena dengan berkahlah Allah akan selamatkan kita selagi kita hidup di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat Allah akan menyelamatkan kita. Karena ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun berada, hidup ini kalau dijalani tanpa keberkahan, maka bagaikan kita berjalan di dalam satu kegelapan yang tanpa cahaya di dalamnya, tanpa petunjuk di dalamnya. Memang mungkin ada sedikit-sedikit daripada cahaya-cahaya yang tersirat dalam kehidupan ini, namun bila mana kurang daripada keberkahan, cahaya itu akan redup, lama-lama mati daripada cahaya tersebut. Hidupkan cahaya itu di dalam hati. Cara menghidupkannya, jadikan diri ini orang yang bermanfaat, sehingga semakin terang, semakin terang, semakin terang. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, maka itu tanda bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tujuan hidup daripada manusia adalah asy-syafa'ah. Yang ketiga ini tidak akan didapatkan, tidak akan diambil, tidak akan diraih dan digapai kecuali yang dua ini lebih dahulu digapai. Karena menjadi pribadi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan kita dapatkan, tidak akan Nabi berikan kepada kita bila di dalam kehidupan ini hilang daripada manfaat dan juga barokah. Kalau mau dapat daripada syafaat Nabi Muhammad SAW, jadi orang bermanfaat, ambil keberkahan di dunia sebanyak apapun itu, lalu kemudian Nabi Muhammad akan memberikan kepada kita yang namanya syafaat. Syafaat adalah pertolongan yang mana kita nanti akan dikumpulkan dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, berkumpul bersatu di situ. Tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diizinkan memberikan hal tersebut hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalur menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya tiga. Yang pertama dengan dihisap, yang kedua tanpa dihisap, yang ketiga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau disuruh pilih, mau pilih yang mana?
Mau pilihan tanpa dihisap, kita bukan golongan para nabi. Kita bukan golongan para rasul, bukan golongan aulia, bukan golongan orang-orang soleh yang masuk surga Allah tanpa dihisap. Hisap itu adalah perhitungan-perhitungan yang ada dalam dunia ini yang kelak nanti Allah akan perhitungkan nanti di akhirat. Jangankan benda-benda yang lain yang kita punya, baju yang kita kenakan setiap hari pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan baju itu, apakah baju ini dipakai dalam taat kepada Allah atau sebaliknya malah dipakai dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil dan tidak mungkin kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad masuk surga Allah tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita punya di dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila wana ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada, kalau memang mau bawa daripada masuk surga itu dengan mengambil hisab atau dengan hisab Allah Subhanahu wa taala, maka syarat utama haruslah terlebih dahulu transit di neraka baru masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Memang tujuannya adalah surga, namun transit di neraka terlebih dahulu. Maka daripada itu, ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada, kalau memang hisab itu kita rasa berat, kita tidak sanggup untuk menjalankannya, kita tidak sanggup untuk menjalaninya, maka yang terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah masukkan diri ini ke dalam surga Allah melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang langsung membersamainya untuk masuk ke dalam surga Allah, karena hanya Nabi Muhammad lah yang memegang kunci surga tersebut. Ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada. Maka daripada itu, tujuan hidup ini menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang mengumpulkan keberkahan selama dunia, agar kiranya nanti Nabi Muhammad memberikan kepada kita syafaatul uzma, pertolongan yang begitu besar kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ada 3 tujuan hidup manusia. Ingat-ingat itu, berkehidupan, berperjalanan tanpa ada tujuan, makruh hukumnya. Jangan menjadikan kehidupan ini makruh. Jangan menjadikan perjalanan hidup ini makruh. Bertujuanlah dengan tujuan-tujuan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Jadi orang yang bermanfaat, kumpulkan keberkahan sebanyak mungkin, sehingga Nabi Muhammad memberikan kepada kita pertolongan yang besar yang disebut dengan syafaatul uzma. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti akan kami kembali lagi untuk menemani ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun berada pada episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.